Spiritual ngalami bener-bener dengan spiritual karena belajar dari entah literasi atau mungkin dari guru. Dari ngomongnya energinya beda. Kayak apa itu cirinya itu? Dari energinya beda, Pak. Dan hanya orang tertentu. Iya. Ya, kalau kita ngomong energi kan susah kan? Ya, maka dari Absurd, itu kan? tidak semua orang paling tidak itu mungkin bisa diamati atau kayak apa, mungkin ciri-cirinya. Mungkin bahasanya kayak apa atau intonasi dan sebagainya. Kalau kita ngomong energi itu mengukurnya kan susah. Nah, maka dari itu kan banyak orang tertipu. Makanya untuk mencapai, karena gini ya Pak, dorongan hati untuk mencapai itu kan sekarang lagi booming ya Pak. Untuk mencapai yang namanya spiritualitas itu tadi. Betul. Istilahnya hegemoni nya sangat signifikan, hingga orang direwangi bayar ibaratnya dengan sekian besar. Iya, mahal. Iya, justru malah mereka tertipu dengan keadaan itu. Tetapi di balik itu mereka mendapat ilmunya. Tetapi tergantung orang itu juga. Dia pengamat, orang kan pengamatan dulu ini. Pengamatan itu entah bisa dari literasi, entah itu dari seorang yang bicara, dari ahli gitu kan misalkan. Terus ada yang kita belajar dari alam langsung, misalkan kita mengamati tumbuhan atau hewan atau air atau api, ibaratnya seperti itu. Nah itu kan pengamatan ini. Kita melakukan pengamatan ini, penganalisaan, pengamatan, pemahaman. Dan setelah itu kita digembleng. Maka ketika orang dijatuhkan kan digemblengkan, Tuhan itu tidak memberikan jalan literasi, tapi benar-benar mengalami keterpurukan hingga pada yang namanya kematangan mentalitas. Mentalnya harus dibangun dulu untuk mencapai kesadaran. Itu tidak langsung sadar, karena gini, kesadaran di sini kan, ini kejernihan pikiran yang ada di otak, ini kefokusan. Ini kan kefokusan kan awas, ini kan kewaspadaan atau analistiknya itu. Nah, ini kan kecerdasan yang kelenjar pineal ini. Terus di sini kan kesadaran. Artinya sadar itu kan tidak lupa atau iling. Mencapai benar-benar kita sadar, tidak tidur gitu kan. Maka disebut awakening, bangun. Biar kita sadar. Nah, itu di awal dari sebuah kefokusan. Kita melatih kefokusannya dengan jalan meditasi. Ini otak besar. Ini kan disimbolkan Brahma. Brahma itu kan jagat atas, jagat tengah, jagat bawah. Segala apapun memori kehidupan tersimpan di sini. Dan ini harus dibeningkan. Iya. Nah, ini butuh fokus. Ini bening. Nah, ini otak kecil. Otak kecil kan untuk mencapai keseimbangan. Nah, keseimbangan ini tergantung pada cakra jantung. Nah, mental ini yang bagi seorang awam itu untuk mengamati sedetail itu kan jelas tidak bisa melihat cakra jantung, mahkota dan sebagainya. Itu kan tidak bisa. Paling tidak mungkin Mas Dinus bisa memberi nasihat. Mungkin ketika para orang-orang yang pengen belajar spiritual, mengikuti kelas atau seminar atau dan lain sebagainya, dengan melihat sosok figur A, B, C dan sebagainya, bagaimana biar nanti itu para pelaku itu nggak sampai istilah kebusuk gitu loh, hegemoni lah itu. Jadi biar bisa tepat dalam memilih nanti orang-orang yang sekiranya bisa membimbing dalam hal spiritual. Iya. Karena biasanya mereka itu juga sudah bayar mahal, ternyata mereka yang pengajarnya itu sendiri masih teori toh. Jadi sekedar ini apa namanya, kayak apa dibilang, untuk keuntungan ibaratnya kan gitu. Iya. Komersilan. Nah, gitu kan. Jadi makanya kan dilihat dari orang, cara bicaranya kelihatan. Jadi ini orang itu belajar dari buku. Apa lemes, apa harus semangat berteriak-teriak atau gimana itu Mas? Sekarang gini, ya saya kembalikan sebuah cahaya ini Pak. Lah,
cahaya ini kan ada yang namanya fata morgana atau pembiasan, ya kan? Lah ini orang ini kan berbondong-bondong mencari cahaya ini. Nah di sini pembiasan, di sini cahaya aslinya. Orang kecondong melari ke sana nggak ke sini, ya kan? Padahal cahaya di sini hanya sebuah pembiasan, bukan aslinya gitu. Sing asli nih gini kan gitu kan. Nah, maka dari itu kan orang kan berbondong, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ibaratnya kan gitu. Lah maka itu ini bagian dari seleksi alam. Jadi orang itu memang ada siklus yang namanya keberuntungan tadi. Keberuntungan itu diambil dari perjalanan di sebelumnya. Entah kehidupan sekarang atau sebelumnya sekarang. Yaitu sebelum jalur reinkarnasi itu tadi. Karena apa, Pak? Yang terbangkitkan belum tentu itu adalah pilihan semesta. Karena ini masa final ya, alam ini kan. Sudah generasi bencana ke-10, bencana kiamat besar, makro. Misalkan dulu ada pernah yang namanya meteor jatuh, terus pembalikan geomagnetik itu sudah pernah terjadi. Jadi pembalikan geomagnetik itu kutub utara pindah kutub selatan, dan itu akan terjadi lagi. Zaman Nabi Nuh itu kan pembalikan geomagnetik. Makanya terjadi air bah. Dan itu akan terjadi lagi. Nah ini kan untuk mempersiapkan mentalitas, untuk mempersiapkan diri, untuk mengalami kejadian-kejadian itu nanti. Siap mempersiapkan. Nah kalau kita terkungkung pada sesuatu yang menjadi budaya-budaya yang masih usang ini, kita kan seharusnya kan sudah tidak memakai cara-cara yang mengisolasi ini, mengisolasi bumi ini. Tapi kembali pada sebuah keselarasan itu tadi, yang seirama, yang selaras dengan hukum alam. Lah, maka dari itu kan saya kembalikan tadi, bejo bejane wong lali sesuki hayune kabejang wong eling lan waspada. Seberuntung-beruntungnya orang lupa, masih beruntung orang yang ingat dan waspada. Kuncinya di situ, Pak. Misalkan orang ini yang fata morgananya, ini yang aslinya. Misalkan orang ini tidak menutup kemungkinan dia akan tidak ke sini. Mungkin dengan jalan ini dia akhirnya, oh ternyata yang asli di sana. Nah itu ibaratnya gitu, Pak. Jadi tidak jaminan orang yang menemukan sebuah kesalahan itu tidak terarahkan di situ. Makanya kuncinya adalah eling dan waspada. Lah gimana kita harus eling? Satu, kita menunjukkan keluasan hati dulu. Gitu. Menerima segala sesuatunya harus fleksibel dan universal. Jangan kaku. Kita menerima segala sesuatu yang tidak kaku kan harus butuh yang namanya kerendahan hati dan kerendahan diri. Kerendahan hati itu tidak adanya suatu kesombongan dan keangkuhan. Terus kerendahan diri itu artinya kita tidak merasa congkak, merasa hebat, ibaratnya kan gitu. Lah makanya kan itu nanti akan dengan sendirinya akan diarahkan pada aslinya. Jadi memang untuk mencapai asli itu kan pasti menemukan yang bayangannya dulu, ibaratnya kan gitu, Pak. Ya nanti pada akhirnya di situ ada yang nantinya tidak sampai ke situ, masih terkungkung di sini terus. Makanya kuncinya eling lan waspada, dan satu adalah rajin-rajin melakukan meditasi. Ketika rajin meditasi itu nanti dengan secara otomatiknya, secara otomatis itu nanti akan diarahkan oleh alam dengan sendirinya melalui alam bawah sadar. Oke. Jalan meditasi kunci. Oke, kita ngobrol masalah meditasi ini. Iya. Sekarang kita beralih ke situ. Saya banyak ketemu sama banyak orang, puluhan orang, ngobrol tentang spiritual, meditasi tentunya. Itu menurut beliau-beliau itu begini, ABC dan sebagainya. Nah, kali ini saya pengen tahu ini, meditasi seperti apa yang Mas Tinus mungkin nanti ajarkan kepada para penonton, mungkin tentunya yang masih pemula, yang ingin belajar memperdalam spiritualitasnya.
Monggo Mas. Ya, makasih Pak. Jadi gini, eh sebenarnya simpel ya. Kita nggak perlu guru pun, dengan jalan meditasi pun sebenarnya sudah terarah dengan alam gitu kan. Cuman cara-caranya ada tertentu. Ada cara tertentu yang mungkin simpel. Hanya butuh rajin, butuh telaten. Kadang-kadang kan kita tergiur dengan aktivitas yang lain. Misalkan kita kerja, nah harus sampai tidur kan gitu kan. Paling nggak misalkan kalau pengen meditasi kan sore tidur dulu malam. Nah itu. Dan itu harus dibangun dengan niat. Gitu. Untuk melakukan itu kan butuh niat. Butuh keinginan gitu kan. Tanpa keinginan nggak bisa. Untuk meditasi loh. Nah, nanti ketika kita melakukan rutinitas, sebelum meditasi itu perenungan dulu. Sebelum perenungan, sebaiknya, tidak harus ya, tapi sebaiknya mandi jam 12 malam ke atas. Itu sehat. Karena air itu di malam hari itu dia mengandung kandungan ionik yang tinggi. Energi ioni, meningkatkan ion kita. Nah, peningkatan ion kita itu kan sifatnya membersihkan Itu mandi malam jam 12. segala unsur negatif. Mandi malam jam 12. Iya, 12 ke atas. Air dingin, air hangat. Bagusnya dingin. Kalau misalkan takut dingin ya air hangat nggak apa-apa. Yang penting mandi. Karena air itu sifatnya mensucikan. Artinya mensucikan itu mengurangi sifat-sifat unsur negatif. Nah, dengan itu kan kita menerima. Jadi nek baru mandi lah seger tuh, Pak. Fresh rasane. Beda nek belum mandi nek butek. Iya. Kemerungsung nah itu. Nah, dengan mandi itu kita mencapai kesegaran, dan kesegaran akan memudahkan kita untuk posisi rileks. Jadi kan nek baru mandi baru ngopi kalau ngerokok enak kan daripada belum mandi. Iya kan? Iya. Maka dari itu. Nah, dari mandi itu mencapai yang namanya kesegaran. Baik secara fisik maupun metafisik. Nah, dari kesegaran ini untuk mempermudah kita melakukan relaksasi. Yang artinya relaksasi kan melepas ketegangan otot saraf. Kan kita kan harus aktivitas baik melalui pekerjaan yang pakai otot, ada yang pekerjaan pakai saraf otak ini tegang, itu kan butuh rileks. Nah, kalau sudah rileks, tapi kan sebelum mandi kita santai nih, rileks sambil perenungan. Oh, kemarin aku habis ngapain aja ya misalkan gitu kan. Oh, kekuranganku di mana sih? Terus kita seakan-akan kita ngobrol dengan alam lah ibaratnya ya. Ngobrol aja alam. Evaluasi terus ya, ada Iya. evaluasi setiap Alam hari. diajak ngomong, Tuhan, berilah petunjukmu. Nek wong arane iki tafakur, nek wong cara Islam kan gitu kan. Gitu. Nah, habis perenungan kan diam, heneng. Diam, santai, rileks, merenung, henung, baru hening. Nah, hening lah kita posisi sikap sempurna. Makanya kalau orang meditasi jangan langsung meditasi. Bahkan orang berdoa jangan langsung main berdoa. Nggak nyampe, Pak. Iya. Harus mencapai rileks dulu. Tapi rileks itu kalau bisa kesegaran dengan cara mandi. Mandi, ketika kita mencapai fresh, baru kita itu mempermudah kita untuk mencapai rileks. Kalau rileks, baru kita diam, hening. Nah, otomatis ketika meditasi kan keadaan gelombang alfa ya, pas ke tubuh kita. Dan kita merasakan energi peraba kita, kulit kita itu kita merasakan kehadiran alam di dalam diri kita.